Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Siapa di sini yang sering menahan kentut? Mungkin kita semua pernah menahan kentut, terutama jika sedang berada di tempat umum atau di tengah banyak orang. Kentut merupakan hal yang alami dan menyehatkan. Namun, demi kesopanan, Anda mungkin lebih memilih menahan kentut saat berinteraksi dengan orang lain. Meski begitu, apakah menahan kentut menimbulkan bahaya kesehatan? Beberapa orang mungkin malu karena sering kentut atau kentutnya berbau menyengat. Ada pula yang tidak nyaman bila harus kentut di tempat umum. Semua ini hanyalah segelintir alasan mengapa seseorang lebih memilih menahan kentut. Menahan kentut tidak memiliki bahaya, tapi perut Anda akan terasa begah dan tidak enak. Penelitian dalam New Zealand Medical Journal menyebutkan bahwa kebiasaan ini bisa menimbulkan dampak langsung berupa sakit perut dan rasa tak nyaman. Ini karena segala sesuatu yang mempengaruhi aliran di bawah alias sistem pencernaan bisa memengaruhi aliran di atasnya. Ketika menahan kentut, penumpukan udara pun terjadi dalam saluran pencernaan sehingga udara terdorong ke atas. Dorongan udara menyebabkan kembung dan rasa tidak nyaman pada perut. Apa ya yang terjadi saat Anda menahan kentut? Ketika Anda kentut, gas dalam usus bergerak menuju rektum dan keluar melalui anus. Namun, saat Anda menahan kentut, Anda mengencangkan otot sphincter anus. Sphincter anus merupakan otot yang berperan seperti katup pada anus. Selama Anda mengencangkan otot sphincter anus, tekanan dalam saluran pencernaan Anda terus bertambah. Anda mungkin akan mengalami gejala gangguan pencernaan dan mendengar suara keroncongan saat gas bergerak dalam anus. Akan tetapi, sebagian besar gas yang tersisa tetap berada dalam saluran pencernaan dan menambah tekanan usus. Gas ini baru akan keluar dari tubuh begitu Anda kentut, sendawa atau melakukan keduanya. Bahaya menahan kentut atau yang disebut dengan divertikulitis. Menahan kentut dapat menyebabkan panas perut, kembung, dan masalah pencernaan. Tekanan usus juga menyebabkan gas tak perangkap dalam usus, sehingga usus akan menggelembung seperti balon karena penyumbatan gas tersebut. Seiring meningkatnya tekanan usus, Anda pun semakin stres dan merasa tak nyaman karena kesulitan menahan gas yang keluar. Menahan kentut juga dapat menimbulkan dampak langsung berupa meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah. Bahaya jangka panjang dari menahan kentut. Sejumlah pakar kesehatan menemukan bahwa kebiasaan ini berkaitan dengan resiko divertikulitis. Divertikulitis merupakan kondisi ketika kantong-kantong kecil pada lapisan usus mengalami peradangan. Penyakit ini bisa bertambah parah dan menyebabkan infeksi yang mengancam nyawa bila pasien tidak mengobatinya. Kasus ini memang terbilang langka, tapi orang-orang berusia lanjut yang lebih rentan tetap perlu mewaspadainya. Lakukan ini bila Anda sering ingin kentut-kentut berlebih saat menstruasi. Kendati tidak memiliki bahaya yang besar, menahan kentut bukanlah kebiasaan yang benar. Saat Anda berada di keramaian dan ingin buang angin, segeralah pergi ke toilet atau tempat sepi yang nyaman untuk melakukannya. Sementara untuk mengurangi kentut yang berlebihan, Anda bisa mencoba berbagai cara berikut. Yang pertama, mengonsumsi probiotik. Bakteri usus menghasilkan gas dalam saluran pencernaan. Pertumbuhan bakteri yang berlebihan bisa meningkatkan pembentukan gas, sehingga perut menjadi kembung dan Anda lebih sering kentut dari biasanya. Makanan sumber probiotik seperti yogurt, kimchi, dan tape dapat menyeimbangkan populasi bakteri dalam usus. Dengan begitu, produksi gas dalam saluran pencernaan kembali seperti semula. Yang kedua, mengurangi konsumsi makanan tertentu supaya Anda terhindar dari bahaya menahan kentut. Cobalah mengurangi makanan yang bisa menyebabkan kentut berlebihan. 3. Melakukan perubahan gaya hidup. Seseorang bisa kentut berlebihan akibat kebiasaan makan dan gaya hidup yang salah. Berikut beberapa perubahan yang dapat Anda lakukan. Makan dan minum secara perlahan, makan dengan porsi kecil tapi sering,
beraktivitas fisik untuk melancarkan gas dalam saluran pencernaan, berobat ke dokter bila memiliki kondisi medis yang menjadi penyebab sering kentut. Anda boleh-boleh saja menahan kentut selama perut tetap terasa nyaman, atau Anda sedang mengulur waktu untuk kentut di tempat lain. Nah, itu tadi sekilas tentang bahaya menahan kentut. Jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan, karena dampaknya tetap tidak baik bagi kesehatan. Buat kalian yang mau request video menarik lainnya, bisa komen di bawah ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.